Ya, baik, nanti di-share ya. Baik, untuk hari ini kita akan sama-sama memahami praktik kinerja guru ya dalam platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, nah ini kelas ideal. Jadi kelas ideal itu yang seperti apa? Kelas ideal itu adalah sebuah kelas yang kualitas pengelolaan kelasnya ada 3 dimensi, itu harus bagus ketiga-tiganya. Jadi bagaimana mengelola kelas, menyelenggarakan pembelajaran yang interaktif sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Nah, di sini jadi ada 3 dimensi ya. Sebuah kelas dikatakan ideal, ada 3 dimensi. Yang pertama ada istilah manajemen kelas, itu dimensi pertama. Yang kedua dukungan psikologis, dimensi kedua. Dan yang ketiga metode pembelajaran. Ketika kalian sebagai seorang guru misalnya ya, ini cagur ya, calon guru ataupun guru. Nah, misalnya dalam manajemen itu harus mampu terampil dalam mempraktekkan keteraturan suasana kelas. Bagaimana misalnya kayak ada ice breakingnya, jadi hidup suasana kelas itu. Kemudian disiplin positifnya, ada kesepakatan kelas yang dibuat, misalnya impian kelas kalian itu yang kalian impikan itu seperti apa kelasnya. Kami ingin kelas yang harmonis, kami ingin kelas yang bersih. Nah, itu harus dilibatkan siswa. Nah, kemudian jadi kata kunci yang disiplin positif itu wajib membuat dulu kesepakatan kelas. Nah, kemudian untuk dukungan psikologis, nah di sini ya, misalnya kayak umpan balik konstruktif. Bagaimana sekarang itu umpan balik itu merupakan sesuatu yang sangat urgent ya, tetapi yang konstruktif, bukan umpan balik yang malah melukai hati siswa misalnya ya, tapi umpan baliknya yang konstruktif, yang membangun gitu, bahwa kamu ingin lebih baik dengan cara ini, jangan kamu mah, maksudnya umpan balik yang melukai hati siswa. Kemudian harus ada perhatian dan kepedulian. Kemudian ekspektasi pada peserta didik, harapan positif nih. Ibu harap kamu itu ketika belajar apa misalnya, kamu bisa memahami dengan baik supaya nanti itu kamu setelah dewasa mampu memiliki kedewasaan berpikir bla 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 misalnya itu. Jadi harapan-harapan positif itu disampaikan. Kemudian metode pembelajarannya. Nah, metode pembelajaran itu ada istilah instruksi yang adaptif. Kalian sudah pernah belajar tentang pembelajaran diferensiasi ya. Nah, instruksi adaptif itu diantara mengejawantahkannya, mempraktekannya adalah semacam pembelajaran diferensiasi. Bagaimana mengadaptasi kebutuhan anak ketika mengajar itu, dilihat respon anak seperti apa. Jangan langsung gabret-gabret ngajarnya, misalnya ini respon anaknya begini sehingga kita metodenya begini. Jadi mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian ada instruksi pembelajaran, ada aktivitas interaktif, nanti akan kita bahas satu-satu ya. Nah, ketika seorang guru mampu mempraktekkan dengan baik manajemen kelasnya, dukungan psikologisnya, metode pembelajarannya, baru tercipta kelas yang ideal. Terciptalah kualitas pembelajaran. Jadi kesimpulannya, kelas ideal itu adalah ketika semua indikator pada kualitas pembelajaran semuanya terpenuhi. Setiap indikator itu satu sama lain saling terkait ya. Makanya ada yang kayak mirip-mirip, misalnya keteraturan kok mirip-mirip dispos misalnya. Kemudian instruksi adaptif mirip-mirip instruksi pembelajaran misalnya. Itu memang saling keterkaitan. Nah, baik, kita lihat. Nah, ini siapa yang keteraturan suasana kelas, yang memilih ini siapa? Nah, ini ya. Nah, bagi yang memilih keteraturan suasana kelas, ini bagian dari manajemen kelas ya. Bagaimana mengelola kelas dalam menerapkan penghargaan atau sanksi secara proporsional. Jadi kedua-duanya, baik keteraturan ataupun penerapan disiplin positif, kata kuncinya adalah bagaimana mengelola kelas yang menerapkan reward, penghargaan dan sanksi, tetapi secara proporsional. Nanti ada bedanya kan? Apa itu hukuman, apa itu sanksi. Sanksi itu kan sesuatu ya, hukuman apa itu konsekuensi logis, itu sesuatu yang berbeda. Jangan sampai kita sebagai guru terjebak
ngehukum budak misalnya, itu disiplin positif tidak diharapkan. Nah ini kata kuncinya ada 3 kata kunci dari keteraturan suasana kelas. Yang pertama komunikasi positif. Nah, jadi kalian harus menjalin komunikasi positif. Misalnya kayak ngabsen disebutin namanya, misalnya Mega, misalnya Diana. Nah, itu kan anak seneng kan? Ulah ya misalkan ketika menyebut nama anakku nggak tahu, kira-kira budak jangkung kan ya? Budak ya misalnya, budak penek. Misalnya seperti itu nggak boleh ya. Kemudian punya keterampilan strategi mengelompokkan. Jadi nanti akan dibahas ya di bawahnya. Jadi strategi mengelompokkan, bagaimana anak itu dikelompokkan itu tahu perannya masing-masing. Misalnya, oh kamu dikelompokkan ini tujuannya untuk begini, supaya kamu bisa bekerja sama dengan baik. Misalnya kamu ada sebagai ketuanya, ada sekretarisnya atau notulen, ada yang bagian apa gitu, moderatornya dan sebagainya. Nah, kemudian kata kunci ketiga dari keteraturan suasana kelas itu adalah adanya kesepakatan kelas. Jadi kata kunci yang keteraturan suasana kelas yang pertama apa? Komunikasi positif. Yang kedua, nah ini harus mampu melakukan strategi pengelompokan. Yang ketiga, adanya aturan atau kesepakatan kelas. Kalau penerapan disiplin positif ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah refleksi dinamika kelas. Jadi kayak misalnya merefleksikan ya, direnungkan apa yang sudah baik dari kesepakatan kelas itu, apa yang harus diperbaiki. Misalnya anak-anak itu melanggar terus di poin 3 misalnya, susah misalkan untuk diitukan. Nah, kita harus fleksibel. Misalnya kita harus refleksikan gimana dengan kesepakatan kelas kita, misalnya seperti itu. Kemudian ada penguatan positif, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, nanti akan dibahas ya bagaimana cara mempraktekkan segitiga restitusi ketika anak berbuat salah itu. Jangan kesiangan wae push up. Nah, itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap sampai validasi, sampai semuanya ya, tahap itu harus dilalui. Nah, itu kemudian untuk dukungan psikologis ada 3. Yang pertama dukungan psikologis dulu. Apa sih istilah dukungan psikologis itu? Dukungan psikologis itu adalah praktik pembelajaran yang memenuhi kebutuhan psikologis siswa untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan perasaan diterima tanpa dibeda-bedakan. Jadi dalam hal ini kata kuncinya dari dukungan psikologis itu siswa student well-being-nya ya, merasa nyaman, rasa percaya dirinya timbul. Kemudian dia tidak merasa didiskreditkan gitu ya. Nah ini sehingga ada 3 indikator dari dukungan psikologis ini. Yang pertama adalah umpan balik konstruktif. Umpan balik konstruktif itu ada 3 kata kunci. Siapa yang memilih umpan balik konstruktif? Tadi ada? Nah, tadi ada ya. Ya baik. Nah ini nanti bagaimana nih teknik sebagai seorang guru ketika melakukan umpan balik, maksudnya umpan balik yang spesifik, umpan balik yang fokus, berdiskusi umpan balik. Nah, nanti akan dibahas lebih detailnya. Kemudian perhatian dan kepedulian. Bagaimana sebagai seorang guru memberikan perhatian dan kepedulian. Rasa empati, misalnya rasa empati ya, kayak merasakan ketika anak sedih. Makanya di kurikulum Merdeka itu ada istilah PSE, pembelajaran sosial emosional. Gimana kalian hari ini? Siapa yang hari ini sedih? Ulah langsung ngajar teh, ayo kak kalian satu. Nah ada dunanya, siapa nih yang hari ini merasa sedih, boleh acungkan tangan, boleh cerita ke bu guru kenapa sedih. Nah jadi harus ada hal-hal semacam itu ya. Jadi berempati, kemudian memahami kebutuhan, kondisi dan karakteristik peserta didik ya. Ini kayak kebutuhannya apa nih, misalnya ketika kita sudah memetakan kebutuhan anak, misalkan bahwa dia itu memiliki kebutuhannya, misalnya kalau dilihat dari gayanya, gaya belajarnya, bu guru saya ini butuh belajar dengan cara saya, misalkan saya ingin belajarnya dengan cara mendengarkan, saya ingin belajarnya dengan cara menggambar, saya ingin belajarnya dengan cara praktek. Nah itu jadi kebutuhan karakteristik siswa itu harus diketahui oleh guru dan dipenuhi gitu ya. Nah kemudian mengakui dan menghargai usaha peserta didik. Sekecil apapun usaha peserta didik kita harus diapresiasi.
good job, misalkan hebat, dengan tepuk salutnya, dengan tepuk-tepuk kita di pundaknya, hebat, luar biasa. Nah itu ya. Kemudian ekspektasi pada peserta didik. Nah ini mengkomunikasikan tadi harapan yang tinggi ya. Ibu harap kamu itu nanti jika benar-benar belajar pelajaran IPA-nya, kamu akan menjadi seorang ilmuwan yang hebat misalkan. Jadi hal semacam itu harus menjadi refleks ya, disampaikan kepada murid kita gitu ya. Kemudian mengkomunikasikan harapan positif tadi ya, harapan positif. Kalau tadi jadi saintis ya, jadi ilmuwan, harapan-harapan positifnya disampaikan. Memberikan tantangan yang bermakna dan motivasi. Nah ada challenge-nya. Nah kemudian nanti ya harus yang bermakna, bukan tantangan yang tanpa makna. Nah kemudian ini kita kaji satu-satu. Nah untuk disiplin positif tadi ya secara selintas contoh-contohnya, sekarang sama contoh-contohnya. Jadi tadi fokus perilakunya ada 3 ya. Bagaimana seorang guru melakukan refleksi dinamika kelas. Jadi yang pertama harus dilakukan bagi yang memilih disiplin positif, guru mengajak murid melakukan refleksi dinamika kelas mengacu pada kesepakatan kelas. Misalnya ya, di sini ada contoh, misalnya setelah beberapa sesi pembelajaran, guru mengadakan refleksi bersama. Kayak misalkan guru udah nerangin nih bab 1, bab 2 misalnya. Kemudian guru mengadakan sesi refleksi bersama dengan murid untuk mengevaluasi dinamika kelas dalam kaitannya dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Misalnya kayak guru mengajukan pertanyaan terbuka misalnya. Menurut kalian misalnya, bagaimana menurut kalian dinamika kelas kita dalam beberapa minggu terakhir nih? Jadi ulah jongjon, udah bikin kesepakatan kelas jongjon ya. Tapi ditanya dulu ke anaknya nih, menurut kalian ya, bagaimana dinamika kelas kita yang sudah kita sepakati di beberapa minggu terakhir? Apakah kita berhasil menerapkan kesepakatan kelasnya dengan baik? Atau apa ya, ada sesuatu yang harus diperbaiki atau ada sesuatu yang harus ditingkatkan? Misalnya di kesepakatan kelasnya ada hal yang memberatkan siswa misalnya. Nah itu nanti bisa dilakukan refleksi gitu. Bukan kesepakatan kelas itu kayak tata tertib yang semester guru teh siga hayang puas ketika murid misalnya melanggar atau apa itu. Nih kamu kan ada kesepakatan kelasnya. Nggak kayak gitu, tetapi ada refleksi, bisa jadi nanti ada perbaikan. Nah, kemudian guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Jadi ketika melakukan refleksi, guru menunjukkan sikap terbuka dan mendengarkan dengan seksama. Misalnya ketika pendapat A, B, C, D itu didengarkan. Nah, jadi gimana menurut Diana, gimana misalkan apakah kondisi kelas kita lebih baik dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Misalnya ada pendapat ditanya. Kalau menurut Muti gimana Muti misalnya? Nah, menurut siapa Mega gimana? Misalnya itu jadi ditanya ya. Jadi didengarkan gitu. Bukan hanya tata tertib yang terpampang yang harus saklek gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi guru memberikan kesempatan murid untuk berbicara secara bergantian tanpa interupsi. Jadi dan memastikan bahwa setiap pandangan dihargai dan diperhatikan. Misalnya kayak Bu kamu mau usul tetap benar misalnya gitu. Nah, jadi apapun, walaupun siswa itu kan dalam pertumbuhan, dia salah itu masih sesuatu yang dimaklum misalnya. Oh, Ibu hargai ya pendapat kamu, tetapi mohon maaf untuk pendapat kamu misalkan yang lain tidak menyetujuinya misalnya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana siswa itu dilibatkan dengan baik dalam setiap keteraturan suasana kelas itu gitu. Di siswa itu dilibatkan. Nah, jadi kemudian kata kunci disiplin positif yang kedua adalah guru menunjukkan kesediaan mendengarkan. Ketiga ya, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Contohnya ya, misalnya ketika saat refleksi itu terungkap ya ada aspek atau kesepakatan kelas yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak sesuai dengan harapan murid. Nah, guru bersikap adaptif dan terbuka, mau mengubah gitu, mau menyesuaikan kesepakatan tersebut. Misalnya ada tata tertib terkait penggunaan perangkat elektronik yang dirasa anak terlalu ketat gitu, atau misalnya kurang sesuai dengan situasi yang aktual misalnya. Nah, guru bisa mengajukan usulan ya untuk menyesuaikan aturan tersebut sesuai dengan kondisi
kelas yang dia ampuh. Nah, jadi misalnya gimana, padahal kan anak belajar dengan HP itu penting. Misalnya kayak ibu ngajar ya, kalau anak-anak hari ini kita ngajarnya bikin komik ya, nggak mungkin kan nggak pegang HP. Padahal di kesepakatan kelas itu anak dilarang misalnya bawa HP. Tetapi itu sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya anak-anak hari ini kita belajar dengan Google Earth ya, misalnya dengan teknologi ya, dengan Google Earth, misalkan dengan Komika, misalnya dengan apalagi dengan Canva, misalnya dengan Kahoot dan lain sebagainya ya. Nah, itu ada sesuatu yang ini kayaknya kesepakatan kelasnya kurang matching, ini kurang cocok nih misalnya. Itu bisa dirubah. Nah, itu ya. Jadi kata kuncinya seperti itu ya. Bisa dipahami ya yang disiplin positif. Nah, kemudian guru memberi pujian terhadap perilaku murid yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Contohnya misalnya ketika seorang murid mempraktekkan perilaku yang sesuai dengan kesepakatan kelas, misalnya menghormati pendapat yang lain ketika berdiskusi. Nah, guru memberikan pujian secara langsung. Misalnya guru menyatakan seperti ini, misalnya ibu sangat menghargai cara kamu mendengarkan orang lain dengan penuh sabar pendapat teman-teman kalian saat diskusi. Nah, hal itu menunjukkan sikap hormat yang sangat positif. Jadi sama gurunya diungkapkan gitu ya. Ulah lempeng, misalkan murid sudah melakukan sesuatu yang baik misalnya. Jadi kita ungkapkan. Jadi ibu sangat menghargai cara kalian mendengarkan ya dengan sabar pendapat teman-teman kalian. Kan satu-satu ditanya tuh. Anak-anak kan ditanya gitu ya. Sabar saat tadi diskusi ya. Nah, itu menunjukkan sikap hormat yang sangat positif. Kemudian guru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Nah, selain pujian verbal itu dengan kata-kata ya. Guru bisa memberikan penguatan positif melalui cara lain. Misalnya kayak pemberian stiker, misalnya dikasih sertifikat apresiasi atau mengumumkan di depan kelas misalnya. Jadi guru bisa memberikan sertifikat kecil kepada murid ya yang sudah menunjukkan perilaku yang luar biasa, menghormati kesepakatan kelas yang sudah dibuat, atau membuat pengumuman di depan kelas misalkan prestasi atau tindakan positif yang dilakukan oleh murid. Ya kayak ada yang macam-macam sekarang, ada dengan tos, ada dengan bentuk yang aneh-aneh ya, yang bagus-bagus misalkan. Kalian memberi stiker misalkan dengan stikernya smile misalnya. Nah, itu anak-anak senang sebetulnya gitu ya. Atau sertifikat apresiasi misalnya atas capaian anak kita yang seperti apa, atau diumumkan di depan kelas. Hari ini yang sudah hebat, sudah menghormati rekan lainnya ya, pendapat teman lainnya luar biasa misalnya. Nah, disebutin misalnya. Kemudian mengakui perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan. Nah, jadi contohnya saat memberikan pujian atau penguatan positif, nah penting untuk guru menjelaskan secara spesifik perilaku positif yang diamati dan alasan mengapa perilaku tersebut dianggap penting gitu. Sesuai dengan kesepakatan kelas misalnya. Guru dapat mengatakan kepada seorang murid, ibu lihat ya bagaimana kamu dengan sabar membantu teman sekelas yang kesulitan ketika mengerjakan tugas. Nah, hal itu menunjukkan semangat kerjasama dan gotong royong yang kami nilai sangat penting dalam kelas ini. Nah, jadi hal-hal semacam sederhana itu diungkapkan gitu. Nah, kalau kita kan biasanya lempeng-lempeng misalnya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah mengakui perilaku positif secara spesifik dan dijelaskan. Nah, ini masih perilaku dispose ya. Nah, ini tadi yang restitusi itu seperti apa misalnya. Jadi fokus yang ketiga itu adalah guru memfasilitasi murid menyadari konsekuensi. Jadi bukan hukuman, di kurikulum Merdeka itu istilahnya konsekuensi. Jadi ada bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Dan anak memperbaiki perilaku melanggarnya. Nah, jadi ada kesadaran anak itu ingin memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ya misalnya guru membantu murid menyadari konsekuensinya. Contohnya ketika murid melanggar aturan kelas, misalnya ada murid yang mengganggu ya teman sekelasnya, jadi dia ngeganggu misalnya ketika belajar. Nah, guru bisa mengadakan percakapan pribadi dengan murid tadi yang suka ganggu tadi ya. Jadi kita panggil, kemudian guru membantu murid menyadari konsekuensi dari perilaku yang dilakukannya dengan nanya begini misalnya. Menurut kamu ya, apa yang menurut kamu bisa menjadi dampak dan tindakanmu terhadap teman sekelas tadi. Jadi
ketika kamu mengganggu orang lain, kira-kira dampaknya terhadap teman sekelas itu seperti apa gitu ya. Nah kemudian melalui diskusi ini guru bisa membantu murid memahami dampak negatif dari perilaku mereka. Nah jadi ada semacam Bu Guru tahu kamu lagi bete misalnya, Bu Guru tahu kamu itu lagi gabut, lagi bosen misalnya, sehingga kamu ganggu orang lain. Nah jadi ada empati dulu yang ditunjukkan. Tapi bisa nggak Bu Guru nanya misalnya, kalau kamu gini terus ganggu teman terus, nah nantinya bisa berdampak apa menurut kamu? Jadi digali, setelah kita merasa berempati kemudian digali, disadarkan bahwa itu salah gitu, bahwa itu ada sesuatu yang salah. Iya Bu, misalnya kalau aku ganggu terus nanti Bu Guru nggak selesai ngejelasinnya, atau waktu kita menjadi molor yang harusnya istirahat sekian. Nah jadi anak difahamkan dulu gitu, ditanya, dipahamkan gitu ya, sehingga dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang salah, yang dia lakukan itu salah gitu. Nah itu, dan itu jarang dilakukan guru. Biasanya guru itu pengen instan, pokoknya jarempe, cek ibu jempe gitu. Jadi anak itu enggak misalnya ya garulut cicing, nah itu bukan solusi. Harusnya kita nanya dulu, misalnya gelutnya. Kan Rasul juga sama, ketika ada seorang pemuda ya, sering saya cerita, ya Rasul, aku seorang pemuda ingin masuk Islam tapi tetap ingin berzina. Kan para sahabat lain marah, usir we Rasul gitu mah. Tapi Rasul nggak seperti itu. Tapi Rasul dekati. Alaka umun, kamu masih punya ibu? Naam ya Rasulullah. Alaka ukhtun, kamu masih punya saudari perempuan? Naam ya Rasulullah. Aturidu antuzani bi ummika. Mau nggak kamu berzina dengan ibumu? Tentu tidak ya Rasul. Seandainya ada yang menzinahi ibuku, tentu aku yang pertama kali membela. Kemudian Rasul doakannya, Allahumma tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ya Allah, sucikan pikiran anak ini, baguskan farjinya. Nah begitu Rasul nyontoin gitu. Kan kadang kita mah sebagai guru hoream riwo, hoream panjang lebar, hoream nanya, ketika anak kesiangan, kabarangan deh guys, push up. Padahal itu harusnya interaksi nanya dulu. Kenapa kamu kesiangan? Saya bantu orang tua Bu. Oh kamu bantu orang tua, hebat ya kamu bantu orang tua. Jadi ada empati dulu. Kemudian setelah empati, validasi bahwa dia itu salah. Tapi kalau kamu kesiangan terus, nanti waktu untuk menjelaskan Bu Guru jadi tersita misalkan. Nah yang harusnya kita sekarang sedang menjelaskan, karena kamu kesiangan jadi Bu Guru harus nanya kamu dulu, Bu Guru harus ngobrol sama kamu dulu. Nah menurut kamu kalau kamu begini terus nanti gimana misalnya dia, oh ya Bu. Nah sampai kita nanti anak itu setelah menyadari kesadaran dia ingin memperbaiki. Nah kalau menurut Bu Guru sih kamu itu udah bagus ya nolong bantu orang tua, tapi bisa nggak nanti kalau bangunnya lebih pagi misalnya. Tadi bangun jam berapa? Jam 6 Bu. Oh pantas saja kamu bantu orang tua bangunnya jam 6. Bisa nggak kalau nanti bangunnya jam 5? Jadi ada semacam itu, ada kemauan anak untuk memperbaiki diri. Nah itu ya. Kemudian tadi ya, jadi seperti itu. Kemudian guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggar tadi ya. Jadi setelah membantu murid menyadari bahwa itu adalah saya itu melanggar aturan gitu. Jadi guru mendengarkan sudut pandang murid tadi ya situasinya. Aku bantu orang tua Bu. Nah jadi guru memberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan. Apapun pelanggarannya harus ditanya dulu alasannya. Jadi kita mendengarkan dengan penuh empati, memperoleh pemahaman yang lebih baik gitu ya. Kenapa siswa itu berperilaku seperti ini misalnya. Kemudian guru memberikan dukungan pada murid dalam melakukan perbaikan perilakunya. Misalnya ya, menyadari konsekuensi tadi ya. Jadi memberikan dukungan, menyadari konsekuensi dan mendiskusikan sudut pandang murid. Guru bisa memberikan dukungan ya untuk melakukan perbaikan. Jadi guru menawarkan bimbingan, menawarkan saran, menawarkan strategi konkret supaya membantu murid menghindari perilaku yang melanggar aturan. Misalnya guru bisa menyarankan ya, teknik manajemen emosi, strategi komunikasi yang lebih efektif. Misalnya ketika dia misalnya tadi ya gelut misalkan, nah Bu Guru tahu kamu itu kesel sama dia gitu. Bu Guru tahu kamu itu sakit hati sama dia misalnya, tapi kita sadarkan bahwa dia salah. Nah terakhir
begini ya, kalau kita sedang kesel sama orang itu nggak mesti diungkapkan dengan tinju, diungkapkan dengan kata-kata. Nah, Bu Guru punya teknik nih, kita kasih teknik stop misalnya. Stop itu ada S-nya stop, kemudian T-nya take a breath, kemudian observe, kemudian ada proceed. Misalnya kita kasih teknik-teknik nih. Kalau Bu Guru marah, Bu Guru begini nih, dicontohin misalnya. Yang pertama stop, berhenti dulu, kamu nggak boleh berpikir apa-apa, kamu berhenti dari segala aktivitas. Kemudian take a breath, tarik nafas, coba kamu tarik nafas, misalnya berapa kali, udah tarik nafasnya, misalnya. Kemudian observe, amati, coba amati, rasakan apa yang kamu rasakan, bagaimana hidungmu masih bernafas dengan baik, mata kamu, nah itu ya pokoknya observe ya, amati. Kemudian udah, nggak usah lama-lamanya budak atau ya, nggak usah lama-lama, sebentar misalnya, proceed, silahkan lanjutkan. Jadi sebelum kamu marah ke orang, coba teknik stopnya dipakai dulu misalnya, kayak gitu misalnya. Kemudian keteraturan suasana kelas. Nah, ini untuk keteraturan suasana kelas ya, bahwa guru melakukan strategi pengelompokan. Tadi ya, guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya. Contohnya misalnya, sebelum memulai aktivitas kelompok ya, guru bisa menjelaskan tujuan dari membentuk kelompok. Misalnya, hari ini anak-anak kita akan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas proyek kita. Nah, tujuan dari dibentuknya kelompok itu supaya kita bisa saling bekerja sama, bisa berbagi ide, bisa mencapai hasil yang lebih maksimal kalau sama-sama. Karena kan ada tipe anak-anak yang pengen kerjanya sendiri, yang penting selesai. Nah, itu nggak bagus, jadi diceritakan dulu seperti itu. Kemudian guru menyediakan beragam peran dalam kelompok supaya semua anggota terlibat aktif. Nah, jadi ketika membentuk kelompok, guru bisa menugaskan ya, misalnya dalam anggota kelompoknya, misalnya kamu tugasnya sebagai moderator. Ini siapa yang tugasnya mencatat, siapa yang bertugasnya mengamati, misalnya. Jadi seluruh anggota kelompok itu kebagian tugasnya. Jadi aya nu ngaganggu teh sok gandeng teh teu aya tugasna misalnya. Nah, jadi semuanya bertanggung jawab dan terlibat aktif. Kemudian guru mengajar murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Misalnya sebelum diskusi, guru bisa memberikan panduan atau arahan bagaimana cara berinteraksi, cara berperan aktif dalam sebuah kelompok. Misalnya, guru menyampaikan tips-tips bagaimana mendengarkan dengan baik. Kemudian memberikan dukungan kepada rekan satu kelompok. Berbagi tanggung jawab, menyelesaikan tugas kelompok. Jadi guru juga bisa memberikan contoh perilaku yang diharapkan dalam interaksi kelompok. Jadi misalnya kalian harus mampu mendengarkan dengan sabar ya, harus menghargai pendapat orang lain, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu sudah dikasih tahu dulu sebelumnya. Nah, kemudian di keteraturan suasana kelas, guru membuat aturan atau kesepakatan kelas yang disetujui oleh semua murid, ditempel di kelas, harus ditempel. Jadi nanti bikin dulu yang bagian keteraturan suasana kelas dan kesepakatan kelas, wajib ada kesepakatan kelas, harus ada yang nanti sebagai medianya itu. Nah, jadi misalnya selama proses belajar, guru bisa secara berkala ya mengingatkan murid tentang aturan atau kesepakatan kelas. Misalnya ini ya, yang pertama tadi. Jadi di awal tahun guru mengadakan sesi diskusi ya, tadi membuat kesepakatan kelas. Misalnya bagaimana tentang kedisiplinan, kolaborasi, penghormatan. Nah, jadi semuanya merumuskan sehingga setelah disetujui itu dipajang dan terlihat di kelas. Nah, kemudian sebelum memulai pelajaran, guru menunjuk salah satu murid untuk membacakan. Jadi harus dibacakan, jangan hanya jadi tempelan doang misalnya. Dibacakan kesepakatan kelas yang terpampang di dinding. Guru dapat menanyakan kepada murid apakah mereka masih ingat nggak dengan aturan tersebut. Kemudian bagaimana mereka merasa terkait dengan penerapan aturan itu dalam kegiatan sehari-hari. Guru mengajak murid menilai seberapa efektif tadi ya. Misalnya setelah beberapa waktu berlalu ya, kesepakatan kelas itu sudah diterapkan, guru mengadakan sesi refleksi, misalnya mengevaluasi apakah efektif atau tidak. Guru nanya ke murid pengalaman mereka ya dalam mematuhi aturan itu, kendalanya apa yang dihadapi, misalnya apakah ada saran, ada ide supaya penerapan ini bisa lebih baik lagi.
Nah, ini bisa membantu supaya memperkuat kesadaran komitmen murid dalam memenuhi kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini yang selanjutnya adalah ekspektasi pada peserta didik. Siapa yang memilih ini? Ya, ini ya, ekspektasi pada peserta didik. Nah, fokus perilakunya, kata kuncinya adalah guru mengkomunikasikan harapannya yang tinggi terhadap masa depan peserta didik. Guru mengenal nama setiap murid ya, serta karakteristiknya. Jadi sebagai seorang guru harus tahu nama satu-satu ya. Contoh, ketika awal tahun, guru dapat mengadakan sesi pengenalan kelas. Misalnya peserta didik diperkenalkan secara individu. Guru meminta setiap murid untuk memperkenalkan diri, memberikan informasi tambahan, minatnya, hobi saya apa, saya punya keahlian khusus apa. Misalnya, guru menggunakan waktu luang untuk berbicara secara informal dengan murid sehingga memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik dan kebutuhan masing-masing murid. Misalnya tahu nih, oh Mega itu hobinya apa, oh Fitri itu hobinya apa, misalnya tahu ya, misalnya diantaranya minatnya, hobinya, punya keahlian khusus apa, misalnya. Kemudian guru menyampaikan cita-cita masa depan yang bermakna bagi murid. Misalnya dalam sesi motivasi ya, atau dalam ketika membuka pelajaran, guru dapat berbagi cerita inspiratif, misalnya tentang mencapai masa depan yang bermakna. Baik misalnya guru punya pengalaman pribadi ya, bagaimana guru ini bisa menjadi inspirasi atau contoh tokoh-tokoh atau orang-orang yang menginspirasi ya, cerita tentang siapa misalkan yang menginspirasi, tentu saja Nabi Muhammad, atau misalnya kalau yang sekarang-sekarang kayak siapa yang sangat menginspirasi untuk kalian? Siapa? Ada nggak orang yang menurut kalian sangat menginspirasi dalam kehidupan kalian? Tokoh siapa? Ada? Misalkan tete aya nu diidolakeunnya saha ayat teh. Misalnya siapa? Shirley misalnya. Nah, itu nanti ceritakan misalnya Shirley Anavita ya misalnya. Nih kayak Kak Shirley nih, dia itu masih muda tapi bla 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 misalnya. Jadi guru bagaimana membahas usaha keras, dedikasi, kegigihan untuk membantu mencapai impian atau cita-cita. Jadi guru menekankan pentingnya kalian itu harus punya tujuan yang jelas, harus ada langkah-langkahnya misalnya. Kalian nanti misalkan mimpi kalian jadi apa? Kami cita-citanya ingin menjadi seorang dokter misalnya. Untuk mencapai seorang dokter itu misalnya harus seperti apa misalnya, itu ya. Kemudian guru mendiskusikan harapan positif tentang masa depannya. Jadi guru dapat menyelenggarakan sesi diskusi di mana setiap murid diminta untuk berbagi tentang harapannya. Misalnya Reva punya harapan apa, punya impian apa, misalnya cita-citanya apa. Nah, guru bisa memberikan kesempatan kepada semua murid berbicara secara terbuka dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini harus satu-satu misalnya. Kemudian selain itu guru juga memberikan umpan balik positif dan memberikan dukungan. Ya, ibu doakan ya misalnya Tati, karena kamu itu pekerja keras, ibu doakan nanti cita-cita kamu sebagai dokter tercapai misalnya. Jadi seperti itu. Kemudian guru menyampaikan harapan positifnya secara terbuka dan berlaku bagi semua murid. Contohnya ketika memulai pelajaran ya, guru memberikan pernyataan yang menunjukkan harapan positif terhadap semua murid. Misalnya guru berkata seperti ini ya, Bu Guru sangat yakin bahwa setiap dari kalian itu punya potensi. Likuli syai'in maziyah. Setiap orang itu punya keistimewaan untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Jadi Bu Guru harap kita semua bisa bekerja keras untuk tumbuh bersama dalam perjalanan pembelajaran kita. Kemudian guru memberikan dukungan tambahan pada murid yang sudah berusaha meski belum berhasil. Nah, walaupun murid belum berhasil, tapi guru. Jadi setelah menugaskan kepada murid-murid ya, supaya memperhatikan upaya yang dilakukan oleh setiap murid. Ketika ada murid yang sudah kerja keras, ya, meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan, guru harus memberikan dukungan tambahan. Misalnya, guru berkata seperti ini, Bu Guru tahu kamu sudah bekerja keras ya dengan tugas ini, meskipun hasilnya belum sesuai yang kamu harapkan. Semangat lagi yuk, semangat, teruskan usahamu. Bu Guru yakin bahwa kamu akan mencapai tujuan dan tekad dengan ketekunanmu. Ini ya hal-hal sederhana yang harus ini dilakukan oleh
kita semua. Misalnya guru menyebutkan potensi murid meski peserta didik sendiri tidak menyadari. Guru harus tahu potensi satu-satu murid itu. Misalnya selama diskusi ya atau evaluasi kinerja, guru menyadari potensi yang dimiliki oleh murid, bahkan murid itu belum menyadarinya. Misalnya ketika ada murid yang menunjukkan kecerdasan dalam memecahkan masalah matematik misalnya, guru dapat memberikan umpan balik positif. Misalnya menyampaikan seperti ini, Bu Guru lihat kamu punya cara berpikir analisis yang bagus misalnya. Pada anak belum menyadari. Jadi Bu Guru lihat kamu itu punya cara berpikir analisis yang sangat baik dalam menyelesaikan masalah matematika. Nah, berarti kamu punya potensi yang besar di bidang ini. Jadi harus menemukan nih sebagai seorang guru. Nah, kemudian guru berdiskusi dengan murid dengan tujuan hidup atau cita-cita mereka. Misalnya guru mengadakan sesi diskusi di mana setiap murid diminta untuk berbagi tentang tujuan hidup, cita-cita mereka. Misalnya guru bisa membuka diskusi dengan pertanyaan, apa tujuan hidup dan cita-cita kamu di masa depan? Apa yang ingin kamu capai dalam hidup ini? Jadi guru dapat memfasilitasi diskusi untuk membantu peserta didik mengeksplor. Kalau di Jepang ini sudah terbentuk dari dulu ya. Kenapa mereka bekerja keras? Karena tahu tujuan teh bade naon. Kan orang mah diajar males-malesan, cita-cita gitu jelas, kumangke werek jadi naon. Kan kadang seperti itu kalau nggak punya target ya, seperti itu. Kemudian keyakinan berulang kali bahwa peserta didik mampu mengatasi tantangan. Misalnya selama proses pembelajaran, guru dapat terus-menerus ya menekankan keyakinan bahwa kamu bisa mengatasi tantangan, ya, bahwa kamu bisa, you can do it. Misalnya, guru dapat menggunakan bahasa positif, memberikan pujian, pokoknya Bu Guru yakin semua mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik. Bu Guru lihat nih usaha dan kemajuan kalian luar biasa, ya, nah, seperti itu. Kemudian perhatian dan kepedulian. Ini terakhir ya. Ini udah jam berapa? Jam 3 ya. Nah, berapa lagi yang belum? Nah, ini 3 lagi ya. Coba kita lihat dulu ya apakah cukup waktunya, atau kalau cukup itu ya, kalau cukup ya sabar mendengarkan dulu karena semua. Ini siapa yang pilih perhatian dan kepedulian? Nah, baik. Ya. Ini baik, Neng Repa, tolong disimak dengan baik ya. Fokus perilakunya adalah guru menunjukkan empati. Guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang murid. Misalnya guru memberikan perhatian penuh ketika murid berbicara. Nah, contohnya ketika murid berbicara di depan kelas ya, guru memastikan bahwa mereka itu memberikan perhatian penuh. Jadi guru itu ketika anak bicara ya, diperhatikan. Ketika presentasi tadi ya, mohon maaf ya kepada Neng Diana, tadi Ibu ada sesuatu dulu tidak diperhatikan dengan benar misalnya. Nah, guru melakukan ini dengan cara menghentikan kegiatan lain sedang berlangsung. Misalnya memberikan instruksi atau menjawab pertanyaan murid, fokus sepenuhnya kepada murid yang sedang bicara. Nah, guru dapat menggunakan bahasa tubuh, menunjukkan tertarik, mengangguk tanpa tanda bahwa mendengarkan dengan baik. Jadi fokus gini, begitu ya. Jadi terlihat dengan gesturnya ya. Ulah bari nyawa HP, misalnya murid kapayun guru nyawa HP, misalnya sanes ka kalian Ibu. Atau misalnya ya guru mengajukan pertanyaan lanjutan untuk mendapatkan pemahaman. Misalnya setelah seorang murid selesai bicara ya, ada murid yang udah selesai bicara, guru dapat mengajukan pertanyaan lanjutan untuk memperdalam pemahaman topik yang dibahas. Misalnya jika seorang murid ya membagikan pendapatnya tentang suatu buku yang dia baca di kelas, guru dapat mengajukan pertanyaan seperti ini. Apakah ada bagian tertentu dari buku itu yang membuatmu berpikir lebih dalam? Jadi ketika sudah menjelaskan ya, misalnya kegiatan literasi, murid menjelaskan isi buku begini-begini. Nah, guru memperdalam pertanyaan. Menurut kamu dari buku itu bagian mana yang bisa membuat kamu berpikir lebih dalam? Mengapa kamu merasa seperti itu? Jadi ada pertanyaan lanjutan ya, sehingga murid bisa merenung, mengartikulasikan pemikiran mereka dengan lebih baik. Kemudian guru menunjukkan pengertian terhadap sudut pandang murid. Nah, jadi misalnya ketika berinteraksi dengan murid, guru bisa menunjukkan pengertian dan empati dari sudut pandang mereka. Bahkan jika berbeda pendapat dengan guru ya, misalnya ada murid yang membagikan pengalaman pribadi atau pandangannya berbeda
dalam diskusi kelas. Nah, guru harus merespon dengan kalimat seperti ini. Terima kasih telah berbagi pengalamannya gitu ya. Nah, bu guru paham bahwa setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Jadi nah beda sareng ibu misalkan teh. Ya, jadi terima kasih ya sudah berbagi pengalamannya. Bu guru tahu bahwa setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda. Dan penting bagi kita untuk saling mendengarkan, saling menghargai perbedaan tersebut. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian perhatian dan kepedulian. Siapa? Masih ini ya. Guru melakukan pengamatan terhadap dinamika kelas. Jadi contohnya selama proses belajar, guru secara aktif mengamati interaksi antara murid. Gaya belajar mereka, misalnya ada yang gaya belajarnya dengan mendengarkan, ada yang pengennya dengan praktek, ada yang dengan menggambar, mengamati. Tingkat pemahamannya ada yang tinggi, sedang, rendah. Tingkat keterlibatannya ada yang super aktif, ada yang tidak aktif. Nah, jadi guru memperhatikan respon murid terhadap berbagai kegiatan dan dengan pengamatan ini guru bisa mengidentifikasi sebetulnya murid kita itu butuh apa, minat mereka itu kemana, potensinya itu seperti apa. Nah, sehingga menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Guru melakukan interaksi positif yang menghargai keunikan peserta didik. Misalnya ketika berinteraksi dengan murid ya, guru mengambil sikap yang menghargai dan menghormati keunikan masing-masing murid. Misalnya guru mengakui keberagaman minat. Misalnya bu guru tahu di sini minatnya beda-beda. Misalnya kayak Sahrul minatnya dia itu ke apa Sahrul? Misalnya minatnya ke seni. Misalnya kayak di sini ada siapa? Ada Saliza minatnya ke fotografi misalnya. Bakat kalian itu beda-beda misalnya. Jadi bu guru mengakui adanya keberagaman baik latar belakang dan memberikan pujian atau penghargaan atas kontribusi dan prestasi mereka. Dan memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk mengekspresikan diri dengan bebas tanpa takut ada penilaian negatif. Pokoknya di sini semuanya juara di hati bu guru misalnya. Nggak ada misalnya contoh nih, nggak ada misalkan kalau dulu kan yang pinter itu pasti yang matematikanya bagus misalnya. Kalau sekarang nggak, semuanya juara di bidangnya masing-masing. Oh, Neng Repa itu senangnya apa misalnya gambar ya, atau kecerdasannya ada yang di ngukut-ngukut. Misalnya dia matematika lemah, tetapi memang kecerdasannya ada di nature misalkan, alam misalnya. Resep nate kukut-kukutan, resep napa pelakan. Nah, semua anak itu disebutin gitu. Pokoknya kalian itu sudah juara ya di hati ibu. Kamu kelebihannya ini misalnya. Fitri kelebihannya ada di sini, ini kelebihannya ada di sini, nih sebutin ya. Kemudian guru meminta pendapat dan umpan balik dari peserta didik. Contohnya selama sesi pembelajaran atau sesi diskusi, guru secara teratur meminta pendapat dan umpan balik dari peserta didik tentang materi pembelajaran. Metodenya gitu ya. Gimana nih materi yang ibu sajikan? Menurut kalian terlalu berat enggak? Misalnya metodenya gimana nih? Setelah kita melakukan tadi metode tim game turnamen, menurut kalian gimana? Apakah dengan tim games turnamen kalian senang belajar dengan TGT misalnya atau kegiatan kelas? Jadi guru memberikan ruang murid itu untuk berbicara dan berbagi pandangan, menghargai setiap kontribusi yang diberikan. Jadi guru juga menggunakan umpan balik, mengevaluasi dan meningkatkan pengalaman belajar di kelas. Kemudian perhatian dan kepedulian masih ya. Guru menunjukkan keingintahuan terhadap aktivitas yang dilakukan murid. Misalnya ketika murid mengerjakan tugas di kelas misalnya, guru harus keliling ruangan dan menunjukkan minat serta keingintahuan terhadap apa yang mereka lakukan. Ulah guru tanya, baru dak tugas, guru na anteng di payun misalnya. Nah, tapi keliling nih. Gimana nih mereka itu minatnya kemana sih? Misalnya keinginan tahunan mereka tuh kemana misalkan ya. Guru bisa memberikan pujian ya saat ada murid yang konsentrasi atau menanyakan tentang proses berpikir mereka ya, menyelesaikan tugasnya. Misalnya contohnya ya, Bu guru lihat kamu sedang fokus mengerjakan soal matematika. Apa nih yang membuat kamu tertarik dengan topik ini? Nah, kayak gitu ya.
Kemudian memberikan pujian terhadap usaha bukan hasil akhir yang ditunjukkan. Contohnya, ketika seorang murid berusaha keras mengerjakan tugas namun hasil akhirnya belum sempurna, Bu Guru dapat memberikan pujian. Misalnya, Bu Guru lihat kamu sudah bekerja keras ya, meskipun hasilnya belum sempurna, namun usaha kamu patut diapresiasi. Luar biasa usaha kamu misalnya. Guru menyampaikan dukungan terhadap usaha. Jadi misalnya ketika umpan balik ya atau memberikan penghargaan di depan kelas, guru menyampaikan dukungan kepada murid atas usaha yang mereka lakukan. Guru menunjukkan penghargaan terhadap kesungguhan dan ketekunan murid dalam menghadapi tantangan. Misalnya Bu Guru menyampaikan ya, Bu Guru ingin memberikan apresiasi kepada yang bernama siapa yang belum disebut? Silmi. Ya biasa Silmi disebut-sebut ya, mohon maaf ya Silmi. Nah, Bu Guru ingin memberikan apresiasi kepada Silmi atas usaha Silmi yang gigih dalam mengerjakan tugas ini ya. Semangat Silmi bisa diacungi jempol. Terus berjuang ya nak. To thumb up buat Silmi. Jadi ada semacam itu ya ke anak-anak itu. Jadi ada perhatian, ada kepedulian. Kemudian umpan balik konstruktif. Siapa yang pilih ini? Ini lebih. Siapa? Dimas ya. Gak apa-apa dia suruh nonton saja di itu ya. Umpan balik konstruktif itu contohnya memberikan umpan balik dengan menyebut spesifik bagian tugas yang dinilai bagus. Contohnya setelah menerima tugas dari murid ya, guru memberikan umpan balik yang spesifik. Misalnya yang bagian-bagian tertentunya. Misalnya guru menyampaikan, Bu Guru senang dengan cara kamu menyusun argumen dalam paragraf pertama. Jadi harus spesifik. Ulah tanda tangan, banyak sok ngarang tanda tangan, benar tanda tangan tete jelasnya maksudnya teh baik, atau napi kumana. Harus secara spesifik. Bu Guru senang cara kamu menyusun paragraf di bagian pertama ya, menyusun argumen di paragraf pertama. Tetapi bagian analisis data masih perlu diperjelas untuk meningkatkan kejelasan. Jadi jelas. Nu dipeunteun teh makalah teh nu salah teh belah mana, pami ulah makalah teh ieu mah makalah teh butut misalnya perbaiki lagi. Nah, harusnya secara spesifik dipuji dulu bagian mana, yang kurangnya bagian mana. Kemudian guru menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Misalnya ketika umpan balik, guru bisa menjelaskan bagaimana setiap poin umpan balik itu terkait dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Misalnya guru berkata seperti ini. Nah, dengan lebih mengembangkan analisis data, kamu bisa memperkuat argumen kamu dan memperjelas kesimpulan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita untuk meningkatkan keterampilan analitis. Kemudian yang terakhir ya, guru menggunakan pertanyaan untuk membantu peserta didik memunculkan ide perbaikan. Misalnya, setelah memberikan umpan balik, guru mengajukan pertanyaan kepada murid untuk merangsang pemikiran kritisnya dan membantu mereka merumuskan ide. Misalnya, guru bisa bertanya seperti ini. Nah, bagaimana menurut kalian ya, bisa lebih jelas dalam menganalisis data? Apa yang bisa kalian tambahkan nih supaya analisis kalian itu lebih kuat misalnya. Ya seperti itu misalnya ya. Nah, kemudian ini masih ada ya, guru memberikan umpan balik fokus pada usaha peserta didik untuk refleksi. Contohnya setelah murid menyelesaikan sebuah proyek, guru memberikan umpan balik menekankan proses refleksi dan perbaikan yang dilakukan oleh murid. Misalnya guru bisa berkata seperti ini, setelah Bu Guru lihat kamu sudah melakukan upaya besar dalam menyelesaikan tugas ini, nah bagaimana menurut kamu proses yang kamu lalui? Apakah ada hal yang ingin kamu perbaiki untuk tugas selanjutnya? Nah seperti itu. Guru menjelaskan keterkaitan usaha dengan hasil yang dicapai. Contohnya ketika memberikan umpan balik, guru menjelaskan kepada murid bagaimana usaha mereka yang mereka lakukan berdampak pada hasil yang dicapai. Misalnya guru bisa berkata seperti ini, semakin keras kamu bekerja, semakin banyak waktu yang kamu habiskan untuk mempersiapkan tugas ini, semakin mungkin kamu akan mencapai hasil yang memuaskan. Jadi usaha yang kamu lakukan sangat berdampak pada kualitas hasil akhir. Kemudian membantu murid melakukan refleksi terhadap usaha yang telah dilakukan. Guru mengadakan sesi refleksi. Nah, kegiatan refleksi ini di kurikulum Merdeka merupakan suatu kewajiban. Jadi wajib guru itu melakukan refleksi dengan baik. Misalnya guru mengadakan refleksi di kelas, murid diminta untuk memikirkan ya proses kerja mereka dalam menyelesaikan suatu tugas atau proyek. Nah, guru membantu murid
untuk mengidentifikasi apa yang sudah dilakukan dengan baik, mana yang harus dilakukan perbaikan. Nah, misalnya guru nanya gini, apa nih yang menjadi insight, apa yang menjadi titik terang dalam usaha kamu untuk menyelesaikan tugas ini, dan apa yang bisa menjadi area yang harus diperbaiki, mana yang harus diperbaikinya. Nah, itu anak seperti itu. Kemudian umpan balik konstruktif. Nah, ini ya, guru membuka komunikasi, pertanyaan klarifikasi lebih lanjut. Contohnya, setelah memberikan umpan balik kepada murid, guru membuka kesempatan mereka untuk bertanya, meminta klarifikasi lebih lanjut. Misalnya guru mengatakan, Bu Guru sudah memberikan umpan balik tadi ya terkait tugas yang kalian kerjakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin diperjelas lebih lanjut? Nah, jadi minta klarifikasi. Guru mendengarkan secara aktif tanggapan murid terhadap umpan balik. Contohnya, setelah memberikan umpan balik, guru dengan penuh perhatian mendengarkan tanggapan murid. Guru memastikan untuk memberikan ruang kepada mereka mengekspresikan pendapat, perasaan, kebingungan mereka terkait umpan balik yang diberikan. Guru menyediakan waktu untuk mendiskusikan umpan balik selama atau setelah kelas. Jadi guru menyediakan waktu untuk sesi pembelajaran ini mendiskusikan umpan balik yang diberikan, mengatur waktu konsultasi di luar jam pelajaran, membahas umpan balik lebih lanjut, baik individu atau kelompok. Guru menekankan pentingnya refleksi dan pemahaman terhadap umpan balik tersebut untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Nah, ini sudah beda lagi judul ya. Nah, ini aktivitas interaktif. Nah, aktivitas interaktif ini masih tanggung tapi ya. Siapa yang milih aktivitas interaktif? Saliza ya. Nah, ini tanggung ya. Tinggal 4 slide lagi. Mohon bersabar semuanya ya. Yang pertama adalah guru memotivasi murid untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Namanya aktivitas interaktif itu kata kuncinya murid-muridnya aktif dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan teknik pembelajaran yang mungkin murid itu berpartisipasi aktif ya, kayak diskusi kelompok. Nah, ini bagi yang memilih ini nih, berarti wajib memilih teknik-teknik diskusi kelompok, ada proyek kolaboratif, bermain peran atau drama ya. Guru juga memberikan pujian dan penghargaan kepada murid yang berpartisipasi aktif dan memberikan umpan balik positif. Kemudian menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapatkan peran. Nah, tadi ya ketika membentuk kelompok atau proyek, guru memastikan setiap anggota kelompok punya peran yang jelas, yang relevan. Misalnya guru memberikan tugas spesifik ya kepada anggota kelompok berdasarkan keahlian, berdasarkan minat. Misalnya ini ahlinya ngegambar nih, kamu bagian gambar ya. Ini dia ahlinya dalam berbicara, kamu bagian menyampaikan ya. Misalnya ini ahlinya dalam yang nggak bisa diam tadinya, yang pengen itu based on activity, dia beraktivitas dulu, bagian untuk mencari informasi. Misalnya, jadi sehingga seluruh anggota kelompok berkontribusi. Guru memberikan dukungan, kesempatan kepada murid yang pasif. Yang pasif nih, karena aktivitas ini yang pasif jangan dibiarin. Ketika ada murid yang pasif ya, kemudian guru harus memberikan dukungan tambahan dan kesempatan untuk berperan. Jadi guru mungkin mengadakan pertemuan individu ya dengan murid itu, mendengarkan perspektif mereka, memberikan dorongan, memberikan peran yang lebih sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Nah, jadi yang pasif ini jangan dibiarkan, tetapi dicari itunya ya. Kemudian guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Misal contohnya ya. Nah, menurut kalian ya, bagaimana teknologi sudah mempengaruhi cara kita berkomunikasi? Nah, ini sangat untuk berpikir, untuk menjawab ini ya. Nanti berikan contoh konkret pengalaman kalian sendiri ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan pertanyaan itu guru memberikan kesempatan murid untuk berpikir kritis. Jadi dampak teknologi terhadap komunikasi itu gimana? Serta memicu diskusi di antara mereka. Nah, jadi ketika ada gadget, nah, komunikasi itu kan semakin gimana misalnya. Kemudian guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Contohnya, bagaimana nih konsep hukum kekelakalan energi yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait dengan konsep kerja dalam sistem energi alternatif. Nah, jadi bagaimana menghubungkan ya konsep baru dengan sesuatu yang
konsep baru yang dipelajari dengan pengetahuan yang sebelumnya. Guru mengajukan pertanyaan yang meminta murid membandingkan dua konsep yang berbeda. Contohnya, apa perbedaan utama antara demokrasi representatif dan demokrasi langsung? Jadi ini perbedaan ya. Menurut kalian yang lebih efektif itu untuk mewujudkan partisipasi warga yang mana? Nah, jadi mendorong untuk murid membandingkan, menganalisis dua konsep, misalnya banyak ya. Menurut kalian misalnya yang lebih cocok dalam perspektif Islam itu yang mana? Misalkan apakah teori nativis, apakah teori empiris atau konvergensi atau yang mana misalnya. Nah, kemudian guru memotivasi murid untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Nah, ini aktivitas interaktif ya. Guru memulai diskusi dengan membuka ruang untuk menyampaikan pendapat. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik. Bu Guru ingin mendengarkan pendapat kalian secara terbuka. Pokoknya jangan ragu untuk berbagi. Guru mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok. Misalnya guru mengajukan pertanyaan terbuka ya untuk murid supaya memicu diskusi kelompok. Menurut kalian, apa pendapat kalian tentang topik ini? Bagaimana kalian melihat solusi yang mungkinnya? Tentang pernikahan dini nih, solusinya gimana? Guru berkeliling untuk memberikan bimbingan. Jadi guru yang memberikan bimbingan, memberikan arahan, terus diskusi, memberikan semangat. Nah, untuk instruksi pembelajaran ini masih ada terakhir ya. Terakhir nih instruksi pembelajaran. Untuk instruksi pembelajaran guru menyampaikan secara terstruktur dan logis. Jadi harus runut ya. Ketika guru mengajarkan teori sesuatu ya, pokoknya harus sistematis. Bagaimana misalnya menjelaskan. Kalau di sini contohnya tentang teori evolusi ya. Guru akan memulai dengan tujuan pembelajaran misalnya. Hari ini kita akan memahami konsep dasar tentang bagaimana sebuah spesies berevolusi dari waktu ke waktu. Kemudian guru menjelaskan konsep inti teori evolusi, tentang seleksi alam, tentang adaptasi. Kemudian guru menyimpulkan pelajarannya dengan merangkum poin-poin penting. Nah, ini instruksi pembelajaran. Guru menjelaskan materi dihubungkan dengan materi sebelumnya. Nah, ini udah tahu ya, kayak persepsi lagi. Kemudian guru memberikan penjelasan dan bimbingan langkah demi langkah. Jadi mengajarkan tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat ya dengan menggunakan metode faktorisasi. Guru memberikan penjelasan langkah demi langkah, bagaimana menemukan faktor-faktor yang tepat, bagaimana menggunakan untuk menyelesaikan persamaan. Guru juga menunjukkan demonstrasi di papan tulis menggunakan alat visual dan lain sebagainya. Terakhir ya, instruksi adaptif itu. Nah, bagaimana guru mengajukan pertanyaan untuk memahami pemahaman awal murid. Nah, instruksi adaptif ya. Jadi harus ditanya dulu anak itu pemahamannya sampai berapa, sehingga nanti ketika strateginya harus berbeda. Misalnya ketika nanya misalnya guru, apa yang sudah kalian ketahui tentang gaya gravitasi? Apakah kalian pernah mendengar tentang hukum gravitasi Newton? Nah, ini nanti akan memahami mana murid yang paham, mana yang belum, mana sudah yang sangat paham. Jika respon awal murid menunjukkan bahwa sebagian dari mereka sudah punya pemahaman yang cukup tentang gravitasi, kemudian yang lain masih membutuhkan pemahaman dasar, guru menyesuaikan pendekatan pembelajarannya. Jadi mengajar itu sesuai respon siswa. Guru mungkin memberikan penjelasan lebih lanjut kepada mereka yang butuh, sambil memberikan challenge atau tambahan untuk yang sudah paham secara mendalam. Jadi ada yang diperlakukan tadi ya, bagi yang belum paham, oh berarti ini dari dasarnya dulu diterangin. Kalau ini udah bagus nih, tinggal kita dikasih challenge, misalnya dikasih tantangan-tantangan supaya dia lebih maju lagi dalam mengerjakannya. Kemudian yang terakhir, guru melakukan penyesuaian penjelasan. Ketika murid mengalami kesulitan dalam memahami konsep gravitasi menggunakan bahasa teknis, atau sederhananya begini ya, ketika matematik misalnya bilangan bulat, ketika murid ada yang dia belum paham bilangan asli teh kumaha, maka bisa dibantu dengan garis bilangan misalnya. Ketika murid ini udah paham nih tentang bilangan asli, berarti nggak perlu dibantu dengan garis bilangan. Nah, seperti itu misalnya. Jadi tinggal dibaca ya, ini guru mengkomunikasikan analisis terhadap hasil asesmen formatif. Jadi setelah adanya ujian formatif ya tentang sebuah topik, kemudian guru menyadari bahwa sebagian besar murid itu mengalami kesulitan dalam konsep pecahan ya.
Nah, ketika diskusi itu guru membagikan hasil ini ya dan dijelaskan. Oh, setelah Ibu analisis, kalian itu ternyata banyak yang belum paham tentang konsep pecahan. Nah, kemudian guru menawarkan bantuan tambahan. Nah, mau seperti apa perbaikannya? Guru mengkomunikasikan hasil survei. Hasil survei yang Ibu baca bahwa ternyata kelas ini senang nih belajar dengan menggunakan Teams Game Turnamen. Maka sebaiknya di sesi berikutnya kita belajar dengan menggunakan Tim Games Turnamen. Guru memandu diskusi refleksi untuk menilai efektivitas praktik pembelajaran. Nah, ini ya. Jadi memandu refleksinya dan menilai apakah pembelajaran hari ini efektif atau tidak. Nah, itu saja ya. Semuanya sudah terjelaskan 8 indikatornya. Sekarang tinggal dipraktekkan semuanya ya, sesuai dengan fokus indikator masing-masing. Ada yang ditanyakan?